Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke negara Syam dan bagaimana beliau mencari rezeki. Ketika beliau ditinggal orang-orang yang beliau cintai, ayah, ibu, kakek beliau, ya kan, di usia 8 tahun, yang meneruskan mengasuh Nabi Muhammad SAW adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Di saat Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun, beliau diajak ke negara Syam dagang di situ. Tapi ketika beliau sampai di suatu tempat yang dekat-dekat dengan Syam, beliau jumpa dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Buhaira ini seorang pendeta yang faham betul isinya kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, tahu betul. Dalamnya dijelaskan tentang ciri-ciri Nabi terakhir, dan semuanya itu persis ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika jumpa dengan Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW, langsung disuruh berhenti. Stop, saya mau nanya. Naam, ini anak kecil siapa? Ini anak saya. Oh, nggak mungkin, ini bukan anak anda. Anak kecil ini nggak mungkin punya ayah. Orang tuanya pasti sudah meninggal. Naam, betul, ayahnya sudah meninggal. Ini keponakan saya. Nah, kamu pulang ya, balik lagi, jangan lanjut ke Syam, karena anak ini akan mendapatkan sya'nun azim, tugas yang sangat dahsyat nanti. Ini anak ini, ya kan, sedang dicari-cari sama orang Yahudi, mau dibunuh ini. Kalau lanjut ke sana dia akan dibunuh. Pulang. Gitu. Karena yang akan menjadi nabi terakhir nggak dari suku mereka, tapi dari siapa? Suku yang lain, yaitu bangsa Arab, suku Quraisy. Seperti itu. Akhirnya Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW nggak jadi melanjutkan ke Syam, tapi pulang lagi ke kota Mekah. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'a bihi Abu Thalib aidan ila Mekah. Maka bergegaslah Abu Thalib, ya kan, dengan membawa Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke kota Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian masa muda Nabi Muhammad SAW beliau kerja, walaupun ada yang mengasuh, yaitu paman beliau. Dan berkat mengasuh Nabi Muhammad SAW, yang awalnya Abu Thalib itu ya bisa dibilang miskin, tapi berkat mengasuh Nabi Muhammad SAW langsung rezekinya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi berkecukupan. Seperti itu. Ya, seperti kisahnya ketika kampungnya Bani Sa'ad, yaitu kampungnya Sayyidah Halimah Sa'diyah, paceklik, tapi berkat kedatangan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah, langsung subur, ya kan, tanahnya itu airnya melimpah, apapun tumbuh di situ, ya kan, dan hewan-hewannya jadi gemuk dan susunya melimpah. Sama ketika Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad SAW, yang awalnya beliau itu kekurangan, ya kan, tapi berkat mengasuh Nabi Muhammad SAW rezekinya langsung dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh orang yang berkecukupan, tapi enggak, Nabi Muhammad SAW tidak mengantungkan dirinya kepada Abu Thalib, tapi beliau juga tetap kerja, yaitu apa? Mengembala kambing, mendapatkan upah di situ, sedikit upah. Fahim dalam mengembala kambing, seperti itu. Dan sebagai anak muda, ya, punya kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda, tapi beliau Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal buruk yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW itu cerita mengenai masa muda beliau. Beliau cerita, pernah suatu malam saya itu ngembala kambing di dataran tinggi kota Mekah di situ sama kawan saya. Saya bilang, jagain ya kambing saya mau masuk ke Mekah sana, ngobrol sama orang-orang, ada perlu. Begitu masuk ke Mekah, beliau mendengarkan suara yang berisik, ramai di situ. Akhirnya beliau tanya ke masyarakat, ada apa ini? Ada pesta pernikahan dengan musik dan lain-lain. Akhirnya Muhammad SAW duduk mendengarkan. Begitu mendengarkan, ya kan, musik, tentu musik yang dengan
irama jahiliyah, ya kan, langsung dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad itu bangunnya gara-gara sinar matahari sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh, dijaga masa mudanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik yang biasa dilakukan oleh anak-anak seumuran anak muda. Seperti itu. Akhirnya beliau pulang kembali ke kawannya tadi menceritakan apa yang beliau alami tersebut, yaitu ketiduran seperti itu. Suatu saat nyoba lagi Nabi Muhammad SAW, ya gitu lagi, dibuat tidur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, setelah itu saya tidak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang enggak bermanfaat atau bahkan buruk setelah 2 kali kejadian tersebut. Artinya beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marratain." Saya enggak pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya kan, yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah kecuali 2 hal. Itu pun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendengarkan musik jahiliyah, dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama, dibuat tidur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtalah. Ayo. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah masa mudanya Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya yang pertama, orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ciri-cirinya sudah dijelaskan secara detail di dalam kitab-kitab mereka, Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan orang-orang Yahudi itu ketika perang dengan musuhnya kaum Aus dan Khazraj, di sini disebutkan mereka itu istilahnya tabarukan dengan Nabi akhir zaman. Fahimtalah? Ayo. Walaupun mereka nggak tahu Nabi akhir zaman ini siapa. Pokok intinya setiap kali mau perang mereka berdoa tabarukan pakai namanya Nabi akhir zaman. Makanya di Al-Qur'an disebutkan walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru ay yastaftihuna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi nabiyyin akhir zaman. Seperti itu. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafir. Akan tetapi ketika begitu datang Nabi akhir zaman, padahal sebelumnya mereka sangat membanggakan dengan Nabi akhir zaman itu. Tapi begitu Nabi akhir zaman datang, yaitu Nabi Muhammad SAW, justru mereka adalah orang yang paling ketus melawan, mengingkari Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Kaum Yahudi. Seperti itu. Bahkan di sini diceritakan bahwasanya suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang mana Abdullah bin Salam adalah seorang ahli kitab. Lalu kemudian masuk Islam. Ditanya, "Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Apakah kamu tahu Nabi Muhammad seperti halnya kamu tahu anak-anakmu? Faqala na'am wa aktsar. Saya kenal Nabi Muhammad, bahkan melebihi kenal saya kepada anak saya. Allah, seperti itu. Makanya ayat Al-Qur'an jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, melebihi kenal mereka kepada anak-anaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah satu masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi itu karena beliau mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Makanya disebutkan di sini, walaqad kana sababu Islami Salman Al-Farisi tatabba'a, tentunya jadi khabarnya kana. Tatabba'a khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatih minal Injil
waruhban wa ulama'il kitab, dari kitab Injil dan para pemuga agama yang mengikut kitab Injil, seperti itu. Paham tak? Ayo. Jadi orang-orang ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mereka sangat mengenali sekali Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan secara detail di dalam kitab-kitab mereka. Salah satu buktinya siapa? Yaitu tadi pendeta Buhairah, ya kan? Lalu kemudian Abdullah bin Salam, lalu kemudian Sayyidina Salman al-Farisi. Seperti itu. Lalu kemudian nasihat yang bisa kita dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW bekerja, berdagang, mengembala kambing, dan seterusnya. Di situ salah satunya hikmahnya adalah beliau itu memiliki jiwa yang peka. Jangan sampai hanya karena ada orang yang mengasuh beliau dan kemudian beliau enak-enakan. Enggak. Tapi beliau menjadi pribadi yang mandiri, mencukupi kebutuhan beliau sendiri dengan cara bekerja. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW ada yang mengasuh, ada yang mencukupi, yaitu mohon beliau, tapi beliau nggak enak-enakan baringan gitu aja, enggak, tapi juga beliau juga kerja Sallallahu alaihi wasallam dengan mengembala kambing milik orang-orang Mekah dan mendapatkan upah di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ya bisa aja Allah Subhanahu wa taala kan tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi. Ya kan, bisa aja diberikan fasilitas yang sangat lengkap sekali, tapi enggak didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, lahir dalam keadaan yatim, kerja dan seterusnya, supaya beliau memiliki mental yang baja, mental yang kuat, tahan banting. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Thalib itu menjadi berkecukupan berkat mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain hikmahnya Nabi Muhammad SAW tetap hidup dalam keadaan qanaah dan penuh dengan kesederhanaan. Seperti itu. Dan ini termasuk bagian sunnah Nabi Muhammad SAW yang banyak orang meninggalkan itu. Ya apa? Qanaah. Qanaah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi wajib. Ini adalah ajaran yang banyak orang nggak mengamalkannya gitu. Dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, wiridan, baca Quran. Naam, itu ibadah, tapi ada ibadah yang lainnya. Itu apa? Menjalankan perilaku qanaah ataupun sifat qanaah seperti yang dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Fahim dalah? Ayo, cara Jawa nih neriman. Kayak gitu. Fahim dalah? Ayo, itu juga ibadah yang sangat dahsyat, gak kalah dengan ibadah-ibadah sunnah yang bisa dibicarakan oleh orang lain biasanya itu. Fahim dalah? Ayo. Maka beliau kerja kayak gitu. Makanya di sini disebutkan walakinnal hikmata al-ilahiyah taqtadi minna an na'lama anna khaira malil insan maktasabahu bikaddi yaminihi wa syarril al-mal ma asabu al-insan wa mustalkin ala dhahrihi duna ay yara ay ta'abin fi sabili wa duna ay yabdula ay faidatin lil mujtama'i fi muqabilihi. Sebaik-baik harta adalah harta yang dihasilkan oleh jerih payah dari keringatnya sendiri, dan seburuk-buruk harta adalah harta yang cuma-cuma, intir bahan, nggak ngapa-ngapain dapat duit. Itu seburuk-buruk harta. Kayak gitu, nggak ada kiprah, nggak ada kontribusi, nggak ada kebaikan atau manfaat yang bisa diberikan oleh dirinya ke masyarakat. Rebahan dapat duit, itu harta yang paling buruk. Walaupun nggak haram, tapi levelnya kalau dibanding dengan harta yang dihasilkan oleh jerih payah, itu harta yang sangat buruk sekali. Itu apa? Harta cuma-cuma, inti rebahan dapat duit. Beda lagi kalau passive income, beda lagi, itu tetap kerja tapi passive income. Bukan, tapi yang nggak ngapa-ngapain rebahan, tiba-tiba ada orang asik. Wah, itu nggak keren sekali itu. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang apa? Yang semangat berdakwah sekaligus juga semangat kerja. Seperti yang
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ketika kita dakwah sambil kerja, itu mengurangi sifat tamak kita terhadap dakwah itu sendiri. Alhamdulillah juga bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap dakwah yang kita ajarkan. Seperti itu. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah juga, dagang juga, kerja juga, usaha juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. In kuntu mukhtian sawwibuni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.